Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengenalan lapangan persekolahan atau PLP 1 yang kemarin kami adakan di SMA Negeri 2 Selong. Baik, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Chandra Wijaya, NIM 19091042. Prodi Pendidikan Olahraga atau Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Masyarakat. Baik, di sini pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu visi dan misi dan SOTK sekolah dari SMA Negeri 2 Selong. Di sini visinya itu pertama tentang mewujudkan peserta yang religius, unggul, bermartabat, tangkas, dan wawasan global berbasis dengan budaya lokal. Di sini untuk misinya sendiri itu ada 8. Pertama itu tentang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi semua warga sekolah dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah. Terus di sini yang keduanya itu tentang meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengoptimalkan posisi tenaga pendidik untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan siap bersaing pada level pendidikan yang lebih tinggi dan pada peluang tenaga kerja. Nah, di sini untuk yang ketiganya itu tentang memperkuat pendidikan karakter yang terakomodir pada masing-masing bidang studi untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat. Untuk yang keempatnya tentang menumbuhkan semangat dan jiwa saing bagi setiap peserta didik untuk bisa meraih prestasi baik akademik maupun yang non-akademiknya. Untuk yang kelimanya, mengoptimalkan potensi pembinaan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler sehingga mampu bersaing dengan sekolah lain dalam setiap event kompetisi. Untuk selanjutnya yang keenam itu tentang menanamkan bekal kemampuan untuk sigap terhadap segala bencana sehingga terhindar dari kecelakaan akibat dari bencana tersebut. Untuk yang ketujuhnya tentang meningkatkan kemampuan siswa dalam penguasaan bahasa asing untuk memperkuat wawasan global. Untuk yang terakhir atau yang kedelapannya tentang menumbuhkan kecintaan terhadap budaya daerah dalam rangka melestarikannya. Selanjutnya di sini tentang struktur SOTK atau struktur organisasi sekolahnya. Di sini pertama tentang komite sekolah, kemudian komite sekolah itu menuju ke kepala sekolah. Untuk kepala sekolah sendiri tentunya telah memiliki wakil dari kepala sekolah. Nah, untuk wakil kepala sekolah ini tentunya nanti menuju ke guru-guru dan kasubag atau kepala susunan bagian tata usahanya. Nah, untuk dari guru-gurunya sendiri tentunya langsung menuju ke siswa-siswinya dan kasubag tata usahanya menuju ke staf TU. Baik, selanjutnya tentang kultur sekolah dari SMA Negeri 2 Selong. Di sini saya jelaskan ada 8. Yang pertama itu tentang mendeskripsi kegiatan 3S atau sapa, senyum, salamnya. Baik, di sini kegiatannya sudah diterapkan di SMA Negeri 2 Selong. Jadi segi sapa, senyum maupun salamnya terhadap guru maupun tamu yang datang ke sekolah itu. Yang kedua tentang sekolah termasuk siswanya memiliki prestasi akademik dan non-akademik. Nah, tentunya SMA Negeri 2 Salongan sudah memiliki banyak sekali prestasi akademik maupun non-akademiknya, sehingga siswa yang memiliki prestasi tersebut akan terus dibina, dibimbing bagaimana untuk kedepannya untuk menghasilkan yang lebih baik tentunya. Terus yang ketiga tentang bagaimana strategi sekolah untuk mencapai prestasi tersebut. Tentunya untuk mencapai prestasi tersebut, siswa yang memiliki kemampuan lebih akan dilakukan tentang seperti tadi tentang pembinaan untuk kedepannya. Terus yang keempat itu tentang peraturan penggunaan seragam sekolah. Tentunya setiap sekolah khususnya di SMA Negeri 2 Salong ini sudah ditetapkan bagaimana penggunaan seragam sekolahnya mulai dari putih abu, khasnya, adat dan sebagainya. Terus untuk yang kelimanya tentang pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran. Untuk teknologinya ini sangat penting di SMA Negeri 2 Salong, tentunya bagaimana siswa dan guru melakukan komunikasi atau informasinya itu dengan baik. Di sana itu juga sudah disediakan bagaimana tentang komputernya untuk melakukan komunikasi terhadap guru. Terus selanjutnya yang keenam itu tentang hubungan sekolah dengan orang tua dan siswa dan komite sekolah. Tentunya hubungan orang tua dan komite sekolahnya sangat baik tentunya. Bagaimana kemajuan siswa di sana, tentunya pihak komite sekolah akan menyampaikan bagaimana perkembangan anak tersebut dengan siswa atau orang tua tersebut atau walinya. Terus di sini yang ketujuh tentang pelanggaran yang dilakukan siswa. Nah, khusus ke pelanggarannya ini, setiap siswa melakukan pelanggaran tentunya akan disanksi atau jika
memiliki pelanggaran yang berat, tentunya pihak sekolah akan menghubungi pihak orang tua siswa tersebut untuk memintai keterangan bagaimana ke depannya. Terus yang kedelapan itu tentang permasalahan non-akademik dan sering dialami oleh siswa. Untuk permasalahan non-akademiknya ini, siswa harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang harus diterapkan atau yang harus diadakan di SMA Negeri 2 Solong itu agar siswa-siswanya itu mampu maju dalam segi non-akademiknya. Untuk kegiatan kokulikuler dan ekstrakurikulernya. Di sini jenis kegiatan dan deskripsi kegiatan kokulikulernya. Di sini ada jadwal, pembinaan atau pembinaan siswa lainnya. Berdasarkan hasil observasi dan pengalaman yang ditulis atau yang pernah kami observasikan di SMA Negeri 2 Solong itu bahwa kegiatan kokulikuler yaitu proses belajar yang mengajar dalam kelas yang dibimbing langsung oleh guru dan siswa itu harus mengikuti bagaimana perkembangan atau proses belajar mengajar di kelas tersebut. Terus selanjutnya tentang jenis kegiatan dan deskripsi kegiatan ekstrakurikulernya. Di sini seperti tadi di kokulikulernya ada jadwal, pembinaan, dan untuk siswanya. Berdasarkan hasil observasi atau pengamatan yang pernah kami lakukan juga di SMA Negeri 2 Solong itu, di sini ekstrakurikulernya itu ada pramuka, PMR, paskibra, futsal, basket, voli. Dan di sini juga tentunya ada pembinaan olimpiade bagaimana tentang fisika, kimia, matematika, bahasa, geografi, ekonomi, sosiologi, komputer, bahkan kebumian, dan sebagainya. Untuk peraturan dan tertib sekolahnya, di sini peraturan sekolah ada 5 yang dijelaskan. Yang pertama itu tentang datang ke sekolah tepat waktu. Tentunya setiap siswa tuh sudah diterapkan bagaimana tentang peraturannya itu harus datang tepat waktu ke sekolah. Terus yang kedua tentang mengikuti kegiatan belajar mengajar. Tentunya ketika siswa sudah datang ke lingkungan sekolah itu, kegiatan itu harus dilakukan dengan mengikuti kegiatan belajar mengajar. Untuk yang ketiganya itu tentang mengikuti kegiatan yang diadakan sekolah sebelum jam pelajaran dimulai, misalkan seperti upacara bendera, imtak, dan lain sebagainya. Untuk yang keempatnya itu tentang menaati peraturan dan tata tertib sekolahnya. Tentunya di sekolah itu di setiap sekolah itu khususnya di SMA Negeri 2 Solong sudah menerapkan bagaimana peraturan dan tata tertib sekolah tersebut sehingga siswa tersebut harus menjalankan atau mengikuti aturan tersebut. Terus yang kelima di sini tentang peraturannya itu yang terakhir atau menerapkan tata karma yang baik. Nah, tentunya kita tuh disekolahkan untuk meningkatkan tata karma kita, bagaimana kita kepada guru, orang lain, tamu, dan sebagainya. Untuk di sini tata tertib sekolah itu yang pertama tentang menaati semua peraturan sekolah dan menghormati kepala sekolah, baik guru, karyawan, dan seluruh warga sekolah tersebut. Untuk yang keduanya tentang mengucapkan salam kepada bapak atau ibu guru, karyawan, atau baik tamu yang datang ke sekolah tersebut. Untuk yang ketiganya mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan tekun, disiplin, tertib, dan penuh rasa tanggung jawab. Terus yang keempat tentang menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru pada tepat waktunya. Tentunya di sini siswa yang diberikan tugas harus menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu atau pengumpulannya itu harus tepat. Terus yang kelima di sini tentang menjaga nama baik sekolah, guru, orang tua, dan diri sendiri di dalam atau di luar sekolah dan sebagainya. Di sini juga tentang selanjutnya tentang kegiatan seremonial formalnya. Di sini saya jelaskan ada 3 jenis kegiatan seremonial formalnya itu di sekolah SMA Negeri 2 Solong. Pertama itu tentang upacara benderanya. Tentu di setiap sekolah itu sudah memiliki bagaimana upacara bendera itu dan itu harus wajib dilakukan setiap hari Senin. Dan yang kedua itu tentang ngaji, zikir, dan sholat duha bersama, yaitu diadakan setiap hari Senin sampai hari Sabtunya. Nah, di SMA Negeri 2 Solong ini sudah menerapkan bagaimana dia itu sebelum melakukan KBM atau kegiatan belajar mengajarnya itu di sana itu sudah dilakukan seperti mengaji, zikir maupun sholat duha dulu sebelum melakukan kegiatan. Terus yang ketiga di sini yasinan bersama. Nah, untuk yasinan sendiri ini biasa dilakukan setiap hari Jumatnya. Selanjutnya itu tentang praktik pembiasaan dan kebiasaan positif.
Nah, di sini di SMA Negeri 2 Selong ini sudah diterapkan bagaimana jenis kegiatan praktik, pembiasaan, dan kebiasaan positifnya. Di sini yang pertama itu tentang berdoa sebelum memulai kegiatan. Nah, tentunya itu ini sangat sederhana tapi harus dilakukan. Mengapa demikian? Karena setiap kita yang mengikuti kegiatan itu harus mengawali doa terlebih dahulu. Terus yang kedua itu tentang membaca Al-Quran dan Asmaul Husna. Nah, ini dilakukan sebelum melakukan ke dalam kelas atau memulai KBM tersebut, membaca Al-Quran dan Asmaul Husna tentunya di musola. Terus yang ketiga tentang murotalnya. Terus yang keempat tentang sholat duha bersama. Nah, ketika selesai melakukan pengajian, Asmaul Husna dan sebagainya, sebelum mengakhiri kegiatan di musola, tentunya siswa-siswi dari SMA N2 Selong ini akan melakukan sholat duha bersama terlebih dahulu. Terus yang kelima itu tentang sholat zuhur berjamaah. Nah, ini kegiatannya dilakukan pada jam terakhir atau mau 1 jam terakhir untuk berakhirnya kegiatan pada hari itu dilakukan sholat zuhur berjamaah. Tapi khusus untuk pandemi ini dilakukan dengan 2 sesi, yaitu masuk pagi, ntar yang masuk jam keduanya itu baru melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Terus di sini tentang yang keenamnya itu tentang bersikap sopan dan santun dan terpujilannya. Tentunya bersikap sopan dan santun dan terpujilannya itu sangat erat sekali dengan SMA Negeri 2 Selong itu dan harus dilakukan. Mengapa demikian? Karena untuk memajukan diri dan menilai diri kita bagaimana kesopanan kita terhadap orang lain. Terus yang ketujuh tentang membiasakan minta izin masuk keluar kelas dan sekolah. Seperti itu. Terus yang kedelapan tentang imtaknya, yang seperti tadi udah jelaskan. Terus yang kesembilan tentang gotong royong di kelas masing-masing. Nah, untuk gotong royong di kelas masing-masing ini sudah tentunya kan di setiap kelas itu udah memiliki siswa-siswi atau anggotanya. Jadi setiap siswi yang mengikuti gotong royong itu harus membersihkan di lingkungan tempat kelasnya sendiri itu. Kurang lebih seperti itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.